Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di pagi yang mulia ini Allah masih memberikan kesempatan, Allah masih memberikan ruang, waktu, di mana tempat, di majelis yang penuh keberkahan, di majelis Darul Iman. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita butuhkan syafaat Nabi, yang kita butuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ketika meminta, mengatakan mata nasrullah, kapan datang bantuan Allah? Qul ala inna nasrullahi qarib. Disuruh kita mengatakan bahwa pertolongan Allah enggak lama. Yang pertama, al-fakir hormati Ustazah Naila selaku daripada khadim ini majlis Darul Iman, mudah-mudahan Allah satafiahkan badan, Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan. Dan kepada Ustaz Luqman, ma'atan Allah betuli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah mudahkan segala urusan, Allah satafiahkan badan. Dan kepada hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dibanyakkan rezeki, dipanjangkan umur, disehat afiahkan badan, dan dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Cermin keyakinan dalam butiran kebaikan kita melihat segala sesuatu karena Allah memberikan tempat di akhir pandangan mata. Seorang melihat, orang yang dilihat matanya enak dilihat, seperti Maulana al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu dikatakan Rasulullah, Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Hai Muhammad, katakan kepada hambaku, ikuti aku. Disuruh Nabi mengatakan untuk kita mengikuti Rasulullah. Andai kata kita mengharapkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, ikuti aku. Rasulullah suruh mengatakan kepada kita melalui Al-Quran, yuhibbukumullah, Allah berikan terus kecintaan itu, wa yaghfir lakum dzunubakum,
dan diberi pemberian Allah, diampuni kesalahan dan dosa kita. Berarti sesuatu yang kita lihat, diri kita di saat kita melihat cermin, di sana ada keterangan yang Allah inginkan untuk kita mengetahui. Allah menyuruh kita untuk melihat Nabi Muhammad SAW karena ada sesuatu di dalam diri Nabi. Kita melihat, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan segala sesuatu yang kita lihat yang bermanfaat, terutama menjadikan kita menemukan kenikmatan dunia akhirat. Makanan zahir, nasi, lauk pauk. Makanan batin, tadarus, qiraatul Quran. Dikatakan, andai kata seorang pandai bersyukur, ia melihat segala sesuatu dengan pandangan Allah. Allah akan menjadi penglihatan seorang hamba yang soleh. Allah akan menjadi pendengaran seorang hamba yang soleh. Allah memberikan ketentuan-ketentuan yang baik kepada seorang mar'atun shalihatun, seorang perempuan yang ia lebih banyak di atas sajadah. Ia selalu melihat, memperhatikan selalu isi hatinya. Ia memikirkan, kenapa Allah beri aku hidup, kenapa Allah beri aku mata. Ia melihat ke cermin, ia menyaksikan dengan penuh keyakinan, ya Allah, ada butiran kebaikan yang Kau akan berikan di hatiku. Karena di saat kita dilihat Allah, sudah barang tentu hati kita dalam keadaan tuhur, suci. Sampai kapan, Beb? Kita ini akan menjadi seorang hamba yang dilihat Allah, ya ketika kita khusyuk dalam sholat. Subuh dikerjakan tumakninah, kehusuan ini luar biasa. Berarti di saat kita mengerjakan sholat, benar-benar kita lillahi ta'ala, benar-benar kita memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW. Ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah, mendapatkan kecintaan Allah. Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Kita sholat 5 waktu nggak pernah mau meninggalkan, harus nggak mau meninggalkan sholat. Pantang meninggalkan sholat, karena kalau orang meninggalin sholat dosanya besar. Terus kita mengikuti Nabi Muhammad, kenapa? Karena kita sholat. Ittiba' lir Rasul, mempunyai agama Islam. Gak sembarangan hati manusia mau dikotak-katik. Allah yang menentukan haram, yang menentukan halal, yang menentukan mubah, makruh, hukum-hukum ketentuannya. Berarti Allah yang apa? Menenangkan hati, mengatur hidup. Bagaimana itu ceritanya? Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat akhlak Rasulullah, kita ibarat melihat cermin. Keyakinan kita ada di dalam diri Rasulullah, suri tauladan, budi pekerti yang terbaik. Begitu dikatakan Nabi Muhammad SAW, bersolawat kita kepada Nabi Muhammad. Begitu kita menghadirkan Nabi Muhammad SAW, Allah beri butiran-butiran mutiara kebaikan Allah. Allah beri kebahagiaan, Allah beri pahala berlipat-lipat. Dan Allah Ghafurun Rahim, Al-Ghani, yang maha kaya,
Ya Allah, selalu memikirkan apa? Uang. Kebutuhan yang sia-sia. Dunia itu bidin. Dunia ini harus kita hidup di atasnya ini dengan agama. Hati-hati. Hidup ini akan menemui mati. Orang kalau sudah menemui nafas terakhir, ia akan menyesal. Dia melihat sosok makhluk Allah, malaikat Israel alaihi salam. Begitu itu, ia meninggalkan dunia, ia meninggalkan harta yang akan menyusahkan. Tapi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang memandang dengan pandangan teduh karena din agama yang Allah tata di hati kita setiap mukmin, ibarat bercocok tanam seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ia menjadi seorang mar'atun salihatun, salihah, abidah, rajin ibadah, sujud terus, gak mau ia jauh dari Allah, selalu mendoakan suami, menginginkan yang terbaik supaya mempunyai suami yang saleh. Begitu meninggalkan nyusul nanti. Orang kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala indal musibah gol, suruh kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berpulang kepada Allah. Segala sesuatu yang kita punya, kepunyaan Allah, titipan Allah. Hidup kita, badan kita, awaluhu turab, akhiruhu hisab. Subhanallah. Dikatakan Allah, diberitahu Allah, dikhabarkan Allah, Allah mencintai makhluk. Hablum minallah, hablum minan nas. Allah memberikan apa? Perhatian. Di saat Allah lupakan, na'udzubillah min zalik. Di saat orang jauh dari rahmat Allah, na'udzubillah min zalik. Tapi di saat apa? Rahmat itu menghampiri karena ia selalu tepat sholat di waktu-waktunya, selalu tumakninah di dalam mengerjakannya. Tertib terus. Satu-satu habis takbiratul ihram, terus iftitah, terus Fatihah, terus surah pendek, terus ruku, jangan langsung Fatihah langsung sujud, salah. Ya, tapi kalau lupa, Allah Ghafurun Rahim. Allah enggak apa-apa nanti di sujud sahwi. Jadi hidup ini Allah berikan banyak kemudahan. Allah berikan bukan butiran kecil pahala, bukan, tapi butiran mutiara yang Allah inginkan kepada hambanya untuk taat kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma khalaqtu hadza batila. Allah mengatakan, Allah enggak menjadikan segala sesuatu itu sia-sia. Nabi Allah Adam alaihi salam Allah abadikan, watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Begitu dikatakan Nabi Allah Adam alaihi salam yang dikatakan dan dibuat Allah dari tanah, dihidupkan, diberdirikan, terus dipertontonkan di hadapan malaikatnya. Ini wahai malaikat ciptaanku manusia, perlihatkan wahai Adam kebisaanmu. Adam buat seperti ini, Adam buat seperti ini. Maka malaikat takjub kepada Allah. Malaikat mengatakan, subhanallah, maha suci engkau, begitu hebat Allah subhanahu wa ta'ala. Terus daripada Nabi Allah Adam itu Allah keluarkan min sulbi, dari tulang rusuk Siti Hawa, sebagai teman hidup Nabi Allah Adam alaihi salam. Allah Rahim. Allah enggak bisa melihat Nabi Allah Adam sendirian. Begitu itu, terus Nabi Allah Adam kita melihat, kita mengerti
Terus nabi-nabi dan rasul-rasul Allah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang dikatakan pertamanya nabinya Allah Subhanahu wa taala yang kepengen tahu di mana Allah. Khalilullah dikatakan. Terus Nabi Allah Isa alaihissalam sebelum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu lahir Nabi, begitu seorang bayi ketika itu 12 Rabiul Awal, di tengah itu malam lahir Nabi kita, kecintaan kita, yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu bayi yang akan terus beranjak besar, begitu usia 40 tahun diutus menjadi rasul hingga menjadi nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Allah menginginkan sesuatu, Allah menjadikan segala sesuatu ini apa untuk kita mengharapkan kebaikan. Apa kebaikan terbesar? Jannah, surga. Orang yang rugi, orang yang meninggalkan sholat, itu pasti jaminan orang meninggalkan sholat nerakanya Allah. Na'udzubillah. Bukan jaminan kebaikan. Bayangkan, ada golongan orang-orang yang ia nggak mau mengerjakan ibadah yang seharusnya dia manusia mau mengerjakannya. Na'udzubillah. Dan Allah ini yang membolak-balikkan hati kita. Kita ini terkadang imannya naik turun, keyakinan kita ini naik turun. Kita pagi khusyuk, sholat, duha, segala macam. Begitu siang, kendor. Nah, Allah yang menentukan segala sesuatu itu. Bagaimana caranya supaya kita istiqamah. Dan dalam setiap sholat tumaninah. Kita menyaksikan, di hati kita menyatakan bahwa Allah menyaksikan kita. Allah melihat dimanapun kita berada. Jangankan seorang sendiri, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala hanya disebut makhluk, Allah Khaliq. Sesemua ini diciptakan Allah. Segala sesuatu yang diciptakan Allah, maka disebut makhluk. Kalau Allah Khaliq, yang fa'il Allah. Kalau kita maf'ul. Kita ini tidak bisa ngapa-ngapa. Kalau istilahnya lihat ketika bayi, bisa cuman oek-oek begitu. Nggak bisa ngapa-ngapain. Karena itu ketentuan Allah. Terus mulai matanya ngelihat, telinganya mendengar. Karena baru dia keluar, terbungkus di rahim itu, di rahim itu. Allah beri rezeki yang mengandung, makanan dimakan menjadi sari-sari makanan itu. Dari kapan Allah memperhatikan kita hambanya? Begitu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebesaran kita umatnya. Dan Ali Muhammad keluarga Rasulullah. Lihat sahabat Nabi Sayyidina Abu Bakar yang pertama memeluk agama Islam. Lihat kita ini hidup di dunia ini karena keridhaan Allah yang kita butuhkan. Lihat keluarga Rasulullah, lihat sahabat Rasulullah, lihat tabi'in, lihat ulama-ulamaul alamin. Ini ulama ini yang bisa membawa manusia dari ujung ke ujung melihat pintu surga. Maka dikatakan babul mujtahidin, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Arba'atu mazahib, 4 jalan di babul maghfirah untuk menuju ke pintu ampunan Allah, li babul huda untuk menuju ke pintu petunjuk, li babul hidayah untuk kita mendapatkan apa? Kita mendapatkan hasil. Dikatakan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, andai kata kita ngerti Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir ini hanya tukang bikin kopi gurunya. Saking Allah berikan kelebihan, Allah berikan kesayangan gurunya kepada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, hingga ia masyhur dikenal dengan kitab Sulamu Taufik. Sahib Sulamu Taufik, dia punya karangan kitab fikih itu Sulamu Taufik yang digandeng dengan kitab Safinatun Najah. Ada nama kitab Sulam Safinah begitu. Ustazah Naila nanti lebih ngerti. Habib kurang lihai masalah kitab. Itu begitu.
Kita mengenali keluarga Rasulullah terus. Nabi mengatakan, "Man ahya sunnati faqad ahabbani." Apa sih cinta kepada Rasulullah? Di saat kita mendengar lidah Nabi, hadis Rasul yang dimaksud dalam hadis itu. Kita membaca kitab-kitab alimil ulama. Kita membaca kitab-kitab itu untuk kita menjadi alim, untuk kita menyambung diri kita bersambung sanad kepada ulama itu daripada guru Ustazah Naila terus sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dibayangin udah. Dibilang ini haram, begini harus begini, begitu harus begitu, kaza wa kaza, disambung lagi terus, jilid. Wah, begitu luar biasa. Bersyukur terus kepada Allah. Al-Bahrul Ulum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, cara memandang Rasulullah kita punya, cara mendengar Nabi kita punya, kebesaran hati Nabi kita punya, karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa dikecil-kecilkan sesuatu yang besar karena Allah yang menghendaki kebesaran tersebut. Kita bagaikan melihat cermin keyakinan di saat kita yakin. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitab Sulamut Taufiq mengatakan, untuk kita menuju tangga hidayah, taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala bitahqiq, dengan kita menyatakan benar Allah Tuhan. Kita mahamin, kita mencari tahu akan siapa Allah Subhanahu wa taala. Orang dikatakan Hadratus Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Marakil Ubudiyah, andai kata kita mengenali Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdillah, kita akan mendapatkan kecintaan Allah. Dikatakan di sana nawafil, kita melaksanakan amar perintah Allah. Perintah Allah itu ada dua, perintah wajib dan perintah sunnah. Maka Allah katakan di Al-Quran, katakan ya Muhammad, andai kata umatmu, andai kata hambaku menginginkan keridhoanku, kecintaanku, ikuti aku. Disuruh Nabi mengatakan kita mengikuti Rasulullah. Disuruh Nabi mengatakan ikuti aku. Nabi mengatakan dalam ayat itu, yuhibbukumullah, maka Allah akan berikan kecintaan. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Di sana Allah berikan luar biasa, itu dosa diampuni Allah, diberikan petunjuk Allah, diberi inayah, diberi mahfuzah, diberi pengetahuan. Begitu itu merasakan akhir husnul khatimah, merasakan nikmatnya di dunia, terus mendapatkan hasilnya di akhirat. Orang beruntung, telinganya dijaga, matanya dijaga, hatinya terjaga, tangannya dijaga, badannya kemana-mana. Dengan apa segala sesuatu? Menutup auratnya, menjaga betul-betul pandangan mata, menjaga hati. Akhirnya terjaga hati. Siapa yang menjaga? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bitahqiq Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan, orang yang menghadirkan di hatinya Allah, Allah suruh katakan kepada Nabi, Nabi disuruh mengatakan kepada kita, suruh mengikutinya kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kotoran-kotoran, itu butiran-butiran dosa yang besar yang kecil Allah hilangkan. Waghfir lakum dzunubakum. Allah katakan seperti itu. Oh, berarti Habib kalau kita nggak diaku Nabi, bukan begitu sifat Rasulullah. Jadi orang itu, orang yang zalim, yang jahil, nggak mau dia. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Muhammad tidak seperti itu akhlak Rasulullah. Wa basyarun lakal basyar. Sudah bukan seperti manusia seperti itu, bahkan lebih lagi Nabi memang bukan seperti manusia biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari jari jemari Rasul keluar susu. Subhanallah. Itu dikatakan Zam-Zam itu diketok Nabi keluar, itu muncrat, itu air, mata air Zam-Zam itu. Terus ketika Rasulullah Isra wa Mi'raj, itu air yang zahir dicucikannya ke hati Nabi, ke jantung Nabi. Ya Allah, Allahumma Muhammad. Dalam waktu sekejap itu Rasulullah Isra wa Mi'raj. Ini Nabi bukan manusia biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus siar khobar, api majusi ketika Rasulullah lahir mati padam. Ada api enggak mati-mati di Arab sana. Sesembahan orang majusi penyembah api. Begitu Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal Amul Fil, tahun gajah, ada perang gajah. Itu peperangan gajah, Allah lemparin batu dari neraka Sijil. Begitu itu api, seketika malam itu perang selesai, itu perang gajah itu selesai, api ketika itu mati. Orang menyaksikan, tersiar khabar sampai Syam, Suriah sana. Dari Mekah Al-Mukarramah, di tempat
tidur Sayyidah Aminah radhiyallahu anha, ibundanya, lahir ya talala, keluar cahaya sampai ke negeri Syam, dikatakan begitu. Dan terus apa dikatakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Sayyidah Aminah melihat Nabi Muhammad, tangannya menunjuk ke atas mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus ketika beranjaklah Nabi, ketika itu 2 bulan dikandung, sudahlah wafat ayahanda Rasul. Ketika itu usia 6 tahun Nabi di satu desa namanya Abwa, di pangkuan Rasulullah Sayyidah Aminah radhiyallahu anha, ibundanya, ketika Nabi usia 6 tahun wafat, dan mengatakan, ya Muhammad, kau utusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus beranjak Nabi 25 tahun Rasulullah menikah dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Terus diutus menjadi Rasul. Ini yang kita lihat. Ini bayangan khayalan kita. Al-Imam Al-Insanul Kamil Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi Sahib Maulid Simdul Durar mengatakan, indal khayali Rasulullah ma'i. Ketika aku berhayal, aku menghayalkan Rasulullah. Dikatakan kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Yang mengatakan bukan orang sembarangan. Al-Alamah Zabid Hadratus Syekh Nawawi Al-Bantani Tanara yang mengatakan, apa dikatakan beliau? Siapa kita mengikuti sunnah Nabi yang Allah perintahkan, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harapan semua manusia. Ibadah ribuan tahun, enggak Allah hitung-hitung, tapi keridhaan Allah yang menjadi perhitungan selama kita hidup di dunia ini. Lah kalau kita ngerti, kita tahu, andai kata kita melakukan perkara haram akan dihisab. Tapi dengan kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi Allah akan lari jauh perkara haram itu. Kenapa? Karena tahqiq. Karena kita yakin Allah selalu menyaksikan dimanapun kita berada. Orang yang pada bersyukur ini, orang yang saleh, perempuan salehah ini. Rabi'atul Adawiyah dikatakan, andai kata ya Allah, tempatku di neraka itulah tempatku, kata Rabi'atul Adawiyah. Ini perempuan yang luar biasa. Ketika itu pernah serumah dengan Rasulullah. Ketika kecil Rabi'ah Al-Adawiyah ini serumah dengan Nabi Muhammad. Maka begitulah hebatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur, kita mengatakan alhamdulillah, karena Nabi Muhammad SAW. Kita bisa mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mata kita ini melihat satu manusia dari zaman ketika awal rahmah itu 12 Rabiul Awal sampai kiamat nanti, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa kita menghidupkan sunnah Nabi, kita mencintai Nabi. Siapa kita mencintai Nabi, maka kita akan berkumpul dengan Nabi Muhammad di surga. Itu begitu. Berkumpul ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkumpul ini kita mendapatkan keselamatan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah itu pun lidah lisan Nabi, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadatsa Rasul An Abi Qatadah qal qultu li Anas. Ketika di zaman itu Abu Qatadah bertanya kepada Anas, akanal musafahatu fi ashabi Rasulillah? Apakah ada di zaman Nabi Muhammad berjabat tangan? Bertanya kepada Anas ibn Malik. Anas menjawab, qal na'am. Iya, ada. Seperti itu tabi'in di zaman itu. Abu Qatadah kepengen tahu akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini darajah yang luar biasa mereka. Tabi'in ini di atas salafun shalihin. Salafun shalihin jauh di atas kita. Kita mengharapkan apa? Nikmat. Kita mengharapkan kesenangan. Kenapa? Di saat kita senang Allah ridha kepada kita. Kalau di saat kita susah akan Allah berikan kesenangan kepada kita. Orang yang pandai melihat dirinya dalam cermin keyakinan di saat ia melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah memberikan keridhaan kepadanya, dan Allah selalu mengatakan kecintaan itu
Allah akan memberikan kepada setiap hambanya yang soleh, yang apa? Benar-benar mengikuti akhlak Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan dituntun kita mencium tangan orang tua terus mencium tangan terus sampai Nabi Allah Adam alaihi salam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi musafahat di zaman Rasulullah. Begitu dikatakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat akhlak Rasulullah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita. Berarti kebangetan kalau kita diperintahkan Tuhan enggak bisa mendengarkan, ya kelewatan. Na'udzubillah. Disuruh kita melihat Rasulullah. Maka Muhammadun laisa min aba'i minkum walakin huwa rasulullah khatamun nabi, dikatakan. Dia nabi ini bukan daripada seorang laki-laki, bapak laki-laki. Daripada kita, tapi dia rasul dan nabi penutup, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun, Allah mengatakan di Al-Qur'an, min anfusikum, nabi manusia. Dikatakan seperti itu. Azizun alaihi ma'anitum. Kita tidak punya sifat yang dipunya nabi itu. Nabi Muhammad azizun alaihi ma'anitum. Yang kita butuhkan itu begitu hebatnya Rasul, dan dikatakan harisun alaikum. Nabi yang memberikan kita ini bil mu'minin. Kita diberinya Nabi rahmat Allah itu melalui Rasulullah, iman, keyakinan, lantaran hati kita yang cenderung melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina raufur rahim. Selalu Allah membuka seluas-luasnya jalan untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Habib, bukan berarti kita kembali kita banyak dosa, bukan. Istighfar itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beristighfar. Wali-walinya Allah Subhanahu wa taala beristighfar. Istighfar itu menambahkan fadilah kepada hati kita. Jangan mengecil-ngecilkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar ini luar biasa. Rasulullah mengerjakan sunnah Nabi, perintah Allah. Pahala yang berlipat-lipat, apalagi salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaminan Allah, amal yang enggak ada kata enggak akan nyampe salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus beruntung seorang ini, ia merasakan keberkahan. Kita sekarang berkumpul begini, nanti suatu saat kita akan melihat surga. Kita akan berakhir di akhir yang mudah-mudahan husnul khatimah. Kita melihat jannah. Ada satu telaga di sana, Kautsar. Kita akan melihat 25 rasul setelah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan berkumpul dengan sanak famili keluarga kita setelah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan merasakan kebahagiaan di akhirat itu kelak, karena kita sabar selama kita di dunia seperti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Rasulullah ada bani Rabbi. Nabi Muhammad itu yang mengajarkan segala sesuatu kepadanya Rasul langsung Allah. Fa ahsana ta'dibi, dan Allah mengajari aku dengan sebaik-baik ajaran. Maka kita melihat ayat yang menceritakan keutamaan Rasul. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Nabi rahmat kepada seluruh alam semesta ini. 7 lapis langit, bayangin, jangan dunia ini aja satu, bukan, ada 7 dunia ini. Terus alam malaikat, alam jin, dan apa seluruh makhluk Allah. Itu rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa dikatakan Nabi? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada suri tauladan dalam diri Rasul. Berarti kalau kita mengikuti Rasul, kita menjadi baik. Kita kalau makan sesuatu yang manis, di lidah rasanya manis. Sesuatu yang asin, di lidah rasanya asin. Begitu juga ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu kita terpercaya di akal kita, masuk ke hati kita, Allah meridai. Itu rasa kelezatan yang Allah berikan, nikmatul akhirah, nikmat akhirat yang bukan hanya sementara seperti dunia ini. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah harta dan kehidupan dunia ini illa mataul ghurur. Itu menipu saja. Orang kalau mencari sesuatu di dunia ini enggak selesai-selesai, enggak ada ujungnya. Kalau memikirkan dunia, ujungnya juga enggak apa atau bagaimana, ya ke kubur. Dimakamkan, dikafanin, disolatin, terus dikuburin, ditinggalin, didatengin malaikat munkar nakir.
Begitu amal baik, alhamdulillah. Tapi dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah yartadad, Allah bingung ketika hendak mencabut nyawa seorang hamba yang soleh itu. Allah hibur dengan ia perlihatkan surga, ia perlihatkan kesenangan di barzah, ia buka itu tabir akhirat. Dikatakan Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari dalam hikam, beliau ini Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari ini sahib hikam, satu kitab yang dikatakan kitab hikmah. Hikam itu kumpulan hikmah-hikmah dari Al-Quran Al-Karim. Apa dikatakan beliau, man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'. Siapa kita mengerti Allah, mengenali Allah, al-haq ini Allah di sana, syahidahu fi kulli syai', apa yang ia lihat Allah semuanya. Berarti ada keselamatan yang dipegang seorang hamba ini. Pun itu yang dikatakan Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari. Siapa beliau? Yang dikatakan beliau ulama aulia dengan bahasa mutiaranya. Dari mana? Dari Al-Quran Al-Haq, Al-Quran Al-Karim, Allah Al-Karim, Allah Al-Karim, Allahu Akbar, Allahul Azim, Allahul Latiful Khabir, Allahul Malik, Allahul Jalil. Itu yang dikatakan Asma'ul Husna yang Allah letakkan di Al-Quran Al-Karim. Itu yang dikatakan hikmah dari segala sesuatu yang menjadikan hati kita terlihat, tembus. Allah menyaksikan, malaikat-malaikat Allah menyaksikan. Dan apa yang dilihat ia kebaikan segala sesuatunya karena mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di Kausar dikatakan di surga itu ada telaga, ada telaga. Al-jannatu tajri min tahtihal anhar. Surga-surga Allah itu ada sungai-sungai di sana. Ada sungai-sungai di sana. Ada sungai-sungai di sana. Ada rumah-rumah, ada buyut, bait, ada rumah-rumah di sana. Yang dimana satu orang kita mendapatkan satu surga dengan suami berdua-dua, anaknya nanti soleh, soleha, punya satu surga. Begitu banyak keturunan, banyak surganya. Yang soleh, soleha, meminta kepada Allah bibarkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makana ma yumkin indallah. Enggak ada sesuatu yang enggak mungkin buat Allah Subhanahu wa taala, biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani di dunia kalau tidur menghadap ke kanan melihat surga, kalau ke kiri melihat neraka. Berarti ke kanan terus tidurnya begitu. Wali min auliyaillah, raja wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Syekh Ahmad bin Athaillah punya guru berguru sampai kepada Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani. Banyak orang-orang ulama-ulama di sini yang kita mengharapkan keberkahan orang yang berilmu. Kalau orang membawa ilmu, kita melihat kita menjadi berilmu. Kalau orang membawa musibah, kita lihat kita mendapat musibah. Ya, makanya ihtiyat bil amal, hati-hati kita dalam beramal dan dalam melihat amal perbuatan orang di hadapan kita. Pandai bersyukur kepada Allah. Ingatlah selalu nasihat Nabi Muhammad. Ingat yang diingatkan Rasulullah. Jangan mengingat-ingat yang enggak diajarkan Nabi. Apa diingatkan? Suruh kita sabar. Palingkan muka kita dari sesuatu yang haram. Apa hubungannya kita sama melakukan perbuatan haram? Karena apa? Karena kita sudah memalingkan muka dari perbuatan haram tersebut. Insya Allah, karena kita mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahi demi Allah, ketika Allah mengundang murka Allah orang itu sudah dari zaman dahulu kala banyak terjadi musibah-musibah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah golongkan kita orang yang baik, orang yang selalu besar hati, orang yang dilihat Allah, yang pandai bersolawat menyebut nama nabinya, yang pandai mendekatkan diri kepada Allah Tuhannya, yang sujudnya banyak daripada enggaknya, yang banyak bersolawat. Dikatakan solawat ini banyak lipatan pahalanya. Dan apa? Selalu melihat diri, jangan melihat keburukan orang, tapi dengan kita melihat diri kita, insya Allah Allah akan bukakan hati kita dari segala kecupetan, dari segala kebuntuan. Allah bukakan jalan-jalan yang susah, Allah berikan kemudahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.